semua sertifikat hak milik gitu ya, sertifikat hak milik atas tanah atau sertifikasi tanah di sini gitu. Bahkan kemarin kami mendengar tanah dari sekolah itu pun belum pemindahan tanah dengan tersertifikasi dengan baik gitu ya. Dan katanya juga beberapa dari tanah-tanah yang lain juga belum ada sertifikatnya. Dan ini terhubung dengan adanya waris pemindahan hak milik tersebut gitu. Sebaiknya kami juga menyarankan kepada pemerintah ataupun untuk mengurus sertifikasi tanah di pulau ini dengan baik. Dan juga saya mengurus tentang pendidikan. Saya melihat SMK itu SMK yang di sini kan kelautan gitu, tidak akan bisa melanjutkan ke yang lain selain TNI ataupun pendidikan kelautan gitu. Kenapa tidak dibangun saja seperti SMK kerajinan tangan, program pondok kami ataupun SMK yang lain ataupun SMK sekalipun dan koordinasi dengan Universitas Samarang Pelangi untuk pendidikan ini untuk berlanjutannya gitu. Karena saya melihat setelah SMK mereka hanya sebagai diam di rumah ataupun berjalan-jalan nggak berlanjut kalau tidak mau keluar dari pulau ini. Jadi hanya pembangunan mental spiritual dari para pemuda saja yang harus dibangun dan juga kerjasama dengan Universitas Samarang Pelangi juga. Terima kasih. Ya, betul sekali. Pertama mengenai tanah, memang idealnya memang semua tanah-tanah harus bersertifikat. Ya. Dan mungkin sudah ada pengukuran dari agraria? Dalam proses kan? Ya, sekarang dalam proses. Karena memang begini, masalah tanah di Indonesia yang paling rewel adalah Sulawesi Utara dan Maluku. Ambon, lebih khusus. Masalah-masalah kasus-kasus pertanahan luar biasa. Karena dengan sistem onderdil-onderdil itu, warisan-warisan yang lain dengan hukum warisan di tempat yang lain. Ya, kita mempunyai local wisdom, ya, kearifan lokal tersendiri masalah tanah. Ya, ada tanah warisan yang belum dibagi, tapi sudah di kaplet, sudah dijual belikan yang sebagian. Karena apa? Karena ada budaya anak tertua laki-laki, apalagi laki-laki yang mempunyai privilege tertentu dengan saudara-saudaranya, apalagi yang perempuan. Nah, ini positif tapi juga ada negatif. Nah, sehingga hukum positif harus dilakukan, tapi kendalanya tadi. Ya, sehingga pada saat pengukuran, mendapat sertifikat, mungkin untuk nama orang tuanya, oleh anak-anak bilang dibagi saja, atau sebaliknya, kalau orang tua membagi dulu baru disertifikatkan. Nah, biasanya yang tua mesti yang lebih besar. Tapi sekarang kan equalisasi, ada pergeseran nilai, ya kan? Nilai mulai bergeser yang mengatakan anak-anak itu sama semua, ya. Nah, ini kadang-kadang sehingga menjadi terlantar, tidak jadi diukur, tidak keluar sertifikat. Masalah-masalah lain kalau ada pungli, ya, biaya pupuk dan sebagainya, dan saya kira ya dari sini itu kan cuma-cuma pemerintah sekarang bisa sertifikatkan masyarakat kecil kan.